Selamat pagi, selamat hari Minggu. Bertemu lagi dengan Kakak Friska di ibadah IMPA hari Minggu. Jadi sebelum kita beribadah dan mendengarkan firman Tuhan, kita mau saat teduh dulu. Dan sekarang tangan adik-adik dilipat ya, tutup matanya, kita berdoa bersama-sama. Selamat pagi Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa untuk segala penyertaan-Mu. Terima kasih Engkau sudah menjaga tidur kami dengan nyenyak. Terima kasih juga untuk pagi yang indah ini Bapa. Bapa, sebentar lagi kami anak-anak-Mu ingin mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Kiranya anak-anak-Mu ini dapat mengerti dan dapat melakukan sesuai dengan apa yang Engkau inginkan Tuhan. Inilah doa dan permohonan kami Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Jadi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kakak mau mengajak adik-adik semua untuk bernyanyi lagu yang berjudul Bapa di Sorga Mengasihiku. Adik-adik, selamat hari Minggu. Jumpa lagi dengan Kak Novi pada hari ini. Sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Tadi sudah bernyanyi dan berdoa. Oke, sekarang kita mau berdoa sebelum kita mau mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini anak-anak boleh datang ke IMPA. Saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan Yesus menyertai kami dengan Roh Kudus-Mu sehingga kami mengerti akan firman Tuhan. Bersabdalah ya Tuhan, sebab kami telah siap untuk mendengar. Amin. Pembacaan Alkitab kita pada hari ini terambil dari 1 Timotius 1 ayat yang ke-12 sampai ayatnya yang ke-17. Kak Novi akan membacakan 2 ayat untuk adik-adik ya, terutama pada ayat yang ke-13 dan ayatnya yang ke-14. Aku yang tadinya seorang penghujat dan seorang penganiaya dan seorang ganas, tetapi aku telah dikasihaninya karena semuanya itu telah kulakukan tanpa pengetahuan yaitu di luar iman. Malah kasih karunia Tuhan kita itu telah dikaruniakan dengan limpahnya kepadaku dengan iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Hari ini Kak Novi bercerita tentang Rasul Paulus. Sebelumnya Bapak Paulus punya namanya Saulus. Bapak Saulus pada dahulu sebelum menjadi Rasul Paulus itu adalah seorang yang jahat, seorang yang belum mengenal Tuhan. Ya, hidupnya itu sering sekali menyakiti orang lain. Gitu. Kemudian Tuhan datang kepada Rasul Paulus dan kemudian Rasul Paulus berubah menjadi anak Tuhan yang baik, menjadi pengikut Tuhan yang baik. Rasul Paulus sering menceritakan tentang Tuhan Yesus, menceritakan tentang kebaikan-kebaikannya dan juga keajaiban-keajaiban yang Tuhan Yesus lakukan. Nah, sama seperti Rasul Paulus tadi. Rasul Paulus yang tadinya jahat berubah menjadi baik karena pertolongan Tuhan. Dan sekarang Rasul Paulus sudah mengenal Tuhan. Nah, adik-adik sama seperti Rasul Paulus yang adik-adik sekarang sudah mengenal Tuhan Yesus, ya kan? Ya, setiap hari adik-adik ikut IMPA. Nah, adik-adik yang mengenal Tuhan Yesus, jika melihat ada orang yang jahat, apa yang harus adik-adik lakukan? Iya, salah satunya adalah berdoa.
berdoa minta pertolongan sama Tuhan supaya orang-orang yang jahat sama adik-adik itu bisa berubah menjadi baik, sama seperti Rasul Paulus. Ya adik-adik ya. Nah adik-adik sebagai orang yang sudah mengenal Tuhan, sudah tahu tentang Tuhan Yesus, sudah tahu tentang kebaikan Tuhan Yesus, apa yang harus adik-adik lakukan selanjutnya? Iya, adik-adik harus berbuat baik, melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan Yesus, ya. Harus sayang sama teman, sayang sama kakak, sayang sama adik, ya. Juga sayang sama mama dan papa. Oke? Nah, gimana kalau adik-adik yang suka usil sama adiknya atau suka usil sama kakaknya, gimana? Nah, kalau adik-adik kan udah tahu nih anak-anak Tuhan kalau perbuatan itu tidak baik, maka tidak boleh dilakukan. Jangan ya, jangan suka cubit-cubit adiknya ya, atau suka marah-marah sama kakaknya ya. Nah, itu tidak baik. Nah, sebagai anak-anak Tuhan yang sudah mengenal Tuhan Yesus tentunya harus selalu mengasihi. Nah, dengan berbuat baik kepada semua orang, kepada kakak, adik, mama, dan papa juga dan teman-teman. Nah, adik-adik itu sudah berbagi berkat sama orang lain. Jangan lupa untuk selalu tersenyum ya. Dengan tersenyum itu bisa membuat orang lain tuh bahagia dengan senyum kita. Nah, adik-adik itu juga sudah membawa berkat bagi orang lain. Oke, sampai di sini firman Tuhan. Kiranya adik-adik selalu menjadi anak-anak Tuhan yang taat dan setia kepada Tuhan Yesus. Setelah mendengar firman Tuhan tadi, mari kita berdoa. Kita memohon pertolongan Tuhan supaya kita selalu menjadi anak-anak Tuhan yang baik. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau selalu menolong kami semua dan mengasihi anak-anak. Tuhan Yesus, kami ingin menjadi anak-anak Tuhan yang baik, anak-anak Tuhan yang selalu setia dan taat kepadamu. Berkati kami sehingga kami menjadi anak-anak yang boleh menyalurkan berkat bagi orang lain. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Setelah mendengarkan firman Tuhan, kakak mau mengajak adik-adik semua untuk bernyanyi dan memuji nama Tuhan sekali lagi dengan lagu yang berjudul Yesus Menginginkan Daku.